Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semuanya, bagaimana kabarnya? Nah, kembali lagi bersama Bu Kartika dalam pembelajaran daring Bahasa Indonesia kelas 8. Sebelum kita mulai pembelajaran, jangan lupa kalian isi daftar hadir pada link yang telah disediakan sekolah. Jangan lupa berdoa menurut keyakinan masing-masing. Hari ini kita akan belajar mengenai teks ulasan. Sebelum kita mengupas tuntas teks ulasan, ingatkah kalian dengan tugas kalian minggu lalu? Ibu menyuruh kalian untuk menonton film, kemudian menceritakan kembali, dan mencari kelemahan dan kelebihan dari film yang telah kalian tonton. Nah, secara tidak langsung, kalian minggu lalu telah melaksanakan dan membuat teks ulasan. Sekarang, kita akan belajar mengenai teks ulasan lebih dalam. Apa sih teks ulasan itu? Teks ulasan merupakan teks yang memuat komentar, ulasan, penilaian, atau review seseorang terhadap suatu karya. Teks ulasan ini juga berisi kupasan, tafsiran, atau evaluasi. Nah, bisa berupa komentar, kritik, maupun saran untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan karya tersebut. Setelah kita mengetahui gambaran umum mengenai teks ulasan, tentunya semua teks memiliki tujuan. Tujuan yang pertama yaitu teks ulasan memberikan informasi kepada khalayak ramai tentang kelayakan dan kepatutan suatu karya. Yang kedua, memberikan informasi mengenai kelebihan apa sih, kekurangan apa pada suatu buku. Dan yang ketiga, memberikan informasi tentang gambaran dan kritik terhadap suatu karya. Tujuan yang terakhir yaitu suatu teks ulasan dapat memberikan informasi mengenai pertimbangan membeli atau menikmati karya. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai struktur teks ulasan. Sama halnya dengan teks lainnya, ulasan juga memiliki struktur. Apa saja strukturnya? Kita akan bahas berikut ini. Struktur yang pertama yaitu identitas karya. Bagian ini berisi judul, pengarang, penerbitnya, dan tahun terbit. Yang kedua adalah orientasi. Orientasi ini berisi perkenalan suatu karya, bagaimana karyanya. Yang ketiga, sinopsis. Bagian ini merupakan ringkasan terhadap suatu karya. Bagian yang keempat yaitu analisis. Pada bagian ini kalian harus memaparkan apa sih unsur ceritanya, seperti temanya seperti apa, alurnya bagaimana. Yang kelima yaitu evaluasi. Ini berisi kelebihan dan kekurangan suatu karya yang kalian ulas. Dan yang keenam adalah rekomendasi, yaitu saran, usulan, ide. Selanjutnya, ada kaidah kebahasaan dari teks ulasan. Kaidah kebahasaan hampir sama dengan teks eksplanasi lalu. Yang pertama, teks ulasan selalu menggunakan konjungsi penerang. Konjungsi penerang ini bertujuan untuk menjelaskan, tentunya ditandai dengan bahwa, yakni. Yang kedua yaitu konjungsi temporer, ditandai dengan akhirnya, sejak, kemudian, lalu, dan lain sebagainya. Kaidah kebahasaan yang ketiga yaitu konjungsi penyebaban, atau kita biasa kenal sebagai konjungsi kausalitas. Ada sebab, oleh karena itu. Kemudian yang terakhir adalah ungkapan saran. Biasanya ditandai dengan kata hendaknya, jangan, sebaiknya, seharusnya, dan lain-lain. Berikut silahkan kalian perhatikan contoh dari teks ulasan.
Oke, itu tadi adalah penjelasan mengenai teks kolasen. Jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan dengan diskusi dalam WhatsApp. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.